Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Agustina Rahmayati, NIM 1921100050 dari Prodi PBSI kelas 2B. Di sini saya akan menyampaikan materi micro teaching tentang cerita pendek untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah berbicara. Sebelum memulai materi pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, apa sih yang kalian ketahui tentang cerita pendek atau yang bisa disebut cerpen? Menurut wawasan dan menurut sumber dari buku, cerita pendek adalah karangan pendek yang berbentuk prosa dengan pengalaman-pengalaman pribadi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi yang kita curahkan terhadap cerita tersebut. Adapun ciri-cirinya yaitu singkat, padat, dan jelas, dan kurang lebih dari 10.000 kata, menurut pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain yang mungkin kita bisa curahkan dalam cerita pendek tersebut. Selanjutnya, meninggalkan pesan moral yang disimpulkan dari akhir cerita pendek tersebut dan beralur tunggal dan lurus, dan juga penokohannya yang sederhana yang bisa kita tiru, dan penokohan tersebut sangat sedikit sehingga kita bisa membuat cerpen dengan karangan sendiri. Begitupun ada unsur pembangun. Di antaranya ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Abstrak yaitu inti cerita yang akan kita buat untuk memulai cerita pendek. Cerita pendek yang akan kita buat baik pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain. Selanjutnya itu orientasi. Orientasi itu pendahuluan yang akan kita buat untuk memulai cerita pendek tersebut. Komplikasi yaitu masalah konflik yang terjadi antara cerita pendek yang berkait, yang sedang memuncaknya masalah tersebut. Selanjutnya yaitu ada evaluasi. Evaluasi yaitu solusi yang akan kita cari untuk menyelesaikan masalah cerita pendek tersebut. Selanjutnya ada resolusi yaitu kesimpulan yang akan kita ambil untuk mencari masalah tersebut dari cerita pendek yang telah kita buat. Yang terakhir koda yaitu pesan moral yang dapat kita simpulkan dan yang dapat kita contoh, yang dapat kita ambil dari cerita pendek tersebut untuk meniru dan meneladani, baik kita contoh maupun tidak. Yang selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa di sini menurut Goris Keraf ada 4: gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan, dan gaya bahasa perulangan. Di antaranya memiliki contoh masing-masing. Perbandingan ada metafora, pertentangan ada hiperbola, dan contoh lainnya. Di selain itu, cerita pendek juga ada unsur ekstrinsik dan intrinsik. Intrinsik diantaranya ada tema, tokoh, penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Tema yaitu tema apa yang akan kita buat tentang cerita pendek yang akan kita tulis dengan rangkaian masalah yang terjadi. Selanjutnya tokoh dari cerita pendek tersebut yang ada di dalamnya, penokohan, watak atau karakter tokoh tersebut, latar yaitu tempat terjadinya peristiwa, yaitu meliputi latar tempat, waktu, dan suasana. Sudut pandang yaitu
sudut pandang dari masing-masing tokoh tersebut untuk menceritakan bagaimana peran mereka dalam suatu cerita pendek. Yang terakhir yaitu amanat, yaitu pesan yang terkandung dalam cerita cerpen tersebut untuk kita mengambil apa kesimpulan dari cerita pendek tersebut. Yang selanjutnya unsur ekstrisik, di dalamnya ada unsur dalam lingkungan diri sendiri, penulis maupun masyarakat yang bisa kita contohkan untuk mengambil cerita pendek. Contoh cerita pendek banyak kita temui di majalah, lalu sumber internet dan buku-buku lainnya, mungkin buku pedoman seperti buku cetak, buku pelajaran dari contoh-contoh buku tersebut. Mungkin pembelajaran ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.